Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat sempat kepada kita semua. Saya ingin berbagi tentang kiat menulis buku pengayaan. Disusun oleh Asiwasih Wulandari SE. Saya seorang penulis buku pengayaan yang berjudul dengan Perdagangan Internasional, menulis pada tahun terbit tahun 2002 bulan Februari di FBM Sulesindo. Karakteristik buku pengayaan. Materi dapat bersifat kenyataan atau rekaan. Pengembangan materi tidak terkait langsung dengan kurikulum atau kerangka dasarnya. Materi disajikan secara populer atau teknik lain yang inovatif. Penyajian materi dapat berbentuk deskripsi, eksposisi, argumentasi, narasi, puisi, dialog, dan menggunakan penyajian gambar. Penggunaan media bahasa atau gambar dilakukan secara inovatif dan kreatif. Menulis buku pengayaan sangat beragam jenisnya. Buku pengayaan pada bidang fiksi meliputi antologi puisi, antologi cerpen, novel, roman, dan naskah drama. Pada bidang non-fiksi meliputi mata pelajaran, contohnya IPA ataupun IPS. Buku pengayaan adalah buku yang digunakan untuk memperkaya hasanah pengetahuan dan keterampilan. Buku pengayaan diperlukan karena materi buku teks masih bersifat umum. Buku teks mesti didampingi oleh buku pendamping guna mencapai standar kompetensi yang ditentukan. Maka buku pendamping tersebut berfungsi sebagai buku pengayaan untuk mencapai kompetensinya. Kiat menulis buku pengayaan yang pertama, mempunyai keinginan atau motivasi untuk menulis. Keinginan menulis dalam hati seseorang untuk membuat sebuah tulisan. Yang kedua, menentukan tema yang akan kita tulis. Tema tentang materi pelajaran yang akan kita tulis. Yang ketiga, membuat kerangka tulisan. Sebelum kita menulis, kita membuat kerangka tulisan sebagai panduan ataupun pedoman di dalam kita menulis sebuah buku. Yang keempat, mengembangkan kerangka tulisan. Setelah kita membuat kerangka, kita kembangkan kembali tulisan-tulisan tersebut. Yang kelima, tekun memanfaatkan waktu luang untuk menulis. Yang keenam, banyak membaca buku dari buku atau internet sesuai materi yang akan kita tulis. Yang ketujuh, mengikuti pelatihan menulis. Sebelum kita menulis sebuah tulisan, kita mengikuti diklat ataupun workshop yang sesuai dengan apa yang akan kita tulis, contohnya buku pengayaan yang diselenggarakan oleh Guru Pintar dan akan diterbitkan di FBM Sulesindo. Yang kedelapan, mengikuti seminar atau workshop yang sesuai dengan materi yang akan kita tulis. Contohnya saya dulu pernah mengikuti seminar yang diadakan oleh perguruan tinggi Unsud, yaitu tentang seminar ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Banyumas. Dan materi ini bisa menunjang buku saya, yaitu Perdagangan Internasional, untuk melengkapi buku tersebut. Yang kesembilan, mempunyai target untuk selesai menulis. Kita dalam menulis harus mempunyai target, misalkan dalam 1 bulan harus selesai, berarti 1 harinya saya harus menulis antara 2 sampai 3 lembar. Yang ke-10, evaluasi kembali tulisan yang sudah kita tulis. Baik tata bahasa, tata tulisnya kita periksa dan evaluasi kembali.
11. Menulis untuk berbagi ilmu. Berbagi ilmu di sini bisa dengan Bapak Ibu guru, bisa dengan anak-anak. Dengan anak-anak bisa menambah wawasan mereka setelah membaca buku tersebut. Untuk Bapak Ibu guru, bahwa kita sebagai ASN harus bisa berkarya untuk penunjang kita dalam keguruan kita atau keprofesionalan kita dengan membuat buku ataupun artikel yang diterbitkan dan ber-ISBN. Yang ke-12, menulis buku ber-ISBN ada harapan untuk mendapatkan nilai angka kredit untuk kenaikan pangkat. Untuk ASN setiap tahunnya diharapkan bisa membuat sebuah buku ataupun karya yang akan dinilaikan dan digunakan untuk kenaikan pangkat guru tersebut. Yang ke-13, jalin komunikasi dan kerjasama dengan penerbit untuk ikut pelatihan atau penerbitan buku. Jadi itulah kiat-kiat dalam menulis buku agar kita selesai dalam membuat buku sesuai dengan target kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.